Iki tonggoku Bojonegoro. Ayo salam dulu. Enggak, ngurus. Hah? Munggah boleh. Ratrimo deh nang ngisor. Ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ento duit. Genah men wong karo Pak Yamane dikasihkan saya. Kenalan dulu. Namine sinten? Pak Rahmat. Pak Rahmat. Di sini alamatnya rumah di mana? Pakai mic. Alamat rumahnya di mana? Salam Babaris. Oh, Salam Babaris. Nggih. Di sini juga? Sebelah ini. Oh, deket sini? Iya. Masya Allah. Kok semangat banget Pak Rahmat sampai di deket panggung, semangat banget. Ya kan tetangga kita. Oh alah, berarti deket ke panggung itu mau pamer bahwa ini tetangga saya. Iya. Berarti sampean kalau cerita ke masyarakat, "Wah, Anwar Zahid itu tonggoku ngono." Iya Pak, memang saya semangat cerita semua saya. Gimana? Punya tetangga kayak gini perasaannya? Oh, bangga saya Pak. Bangga. Aku malu punya tetangga kayak itu. Ndak, Pak Rahmat, ndak, subhanallah. Udah lama tinggal di Kalimantan? Baru 32 Pak. Maksudnya 32 apa? Tahun. Masya Allah. Berarti belum nikah waktu itu? Waktu itu bujang Pak. Bujang terus? Nah. Anaknya ada 3. Bujang kok anaknya 3 ki piye Sekarang toh? Pak anaknya 3. Lah sampean cerita, waktu itu saya bujang anaknya sudah 3. Ono bujang kok anaknya 3 ki. Sekarang anaknya udah 3. Ada 3. Aslinya mana? Bojonegoro Balen Pak. Bojonegoro Kecamatan Balen. Kecamatan sekarang Sukosewu. Oh sekarang Sukosewu, desanya apa? Jumput. Jumput. Ya Jumput. Walah nggone wong nakal-nakal kono kowe. Iya toh? Berarti sampean tahu rono Pak apa? Langganan. Langganan aja. Alhamdulillah saiki wis apik wisan. Asli Jumput. Kesini masa apa ya? Jenengan kok pindah dan Kalimantan nih? Waktu itu kan merantau Pak berdua Pak. Sama? Tetangga saya sebulan nggak kerasan, saya sendiri di sini. Oh ngono. Iya. Waktu itu merantau. Merantau. Terus kecantol. Kecantol bojo gini. Bojone pundi asline? Asli Salam Baris nih. Asli Salam Babaris. Jember Pak. Oh Jember. Ya, tapi kan orang sini. Orang sini. Terang sini nggih. Nah, ya wis alhamdulillah itu namanya jodoh. Jodoh. Nggih, ya udah. Iki tak takoni nama beliau. Duh nanti wonge. Oh sholat. Nah, Pak Yamaninya sholat. Nah, ya udah. Ayo sekarang wong Bojonegoro sholawatan aja enggak apa-apa. Sholawatan. Enggak iso Pak. Lah isone apa? Adzan wis adzan. Belas. Paling yo melu-melu Pak. Melu-melu tok. Melu sembayang ngono ae. Ya ini langgar saya Pak sebenarnya di sini. Langgar saya Iya. lemu bangun kapan? Langgarnya saya di sini tiap hari. Oh, di sini setiap hari. Bagian apa zaman? Resik-resik. Iya. Ya wis gak wis. Apalno Pancasila wae. Ayo. Aduh, iki rek. Apal pun. Milih Pancasila apa milih nyanyi lagu Indonesia Raya? Pancasila wis. Ayo Pancasila ayo. Pancasila ayo. Pancasila 1. 3. Aduh, iki. Lah angel kok lemu. Yo gak angel. Apal tenan. Ayo. Pancasila. 2. Pancasila. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Aduh, iki ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan. 3. Persatuan Indonesia. 1. Panca. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ngono lho. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngono ae kok angel men. Lah diulak-walik sapa? Yo kan ngetes pengen apal tahu enggak. sekolah Pak dhisik. Lho sampean lulusan apa sekolahnya? SD Pak. SD. Lali SD ya SD. Ketara tukang tombokan iki biyen iki. Ya wis tak paringi sarung kene. Ayo, sarungnya cap apa? Cap mangga selalu di hati. Ya dibokong kok di hati. Lek nganggo sarung di hati lo piye carane? Ayo, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Hamzah.
Duitnya urung, Pak. Tonggo tak kei 300. Alhamdulillah. Iki konggone Pak Yamani, matur suwun Pak Yamani. Isik-isik kanggo liyane kok. Ayo matur suwun Pak Yamani. Matur nuwun Pak Haji Yamani, mudah-mudahan diparingi seger waras, dipanjang umurnya, mudah-mudahan tahun ini jadi Pak Bupati. Amin. Wes ngono. Wes 300. Mau sing ngomong ape nambahi sapa? Ayo. Aduh ya lali aku. Ayo. Yo. Sing ngomong ape nambahi mau sapa? Ayo. Ya kan mau, saiki kan lain. Kuwi lambe lecek. Mau sing ngomong tak tambahi. Endi tambahane? Sik ora gawe, Pak. Lho gayae. Wis apal aku. Nah, terima kasih salim ke Pak Haji Yamani. Matur suwun didoakan. Nggih, makasih Pak. Ayo, sok milih iki apa ora? Pasti. Warga kene lho, Pak. Iya warga kene. Iya omahe kene, heeh. Ngerti. Wis kene miki ora wis nggih. Wis lah. Nggih, matur suwun. Salam keluarga nggih. Nek mulih nang Bojonegoro mampir. Pernah mulih nang Bojonegoro apa ora? Ben taun, Pak. Oh, ben taun. Ya sok mampir nang nggonku. Tak anteni tambahane iki. Apa? Ini bareng pinginane lho, bareng. Bareng mbek sampean. Iya, bareng. Ya tak anteni tambahane. Muga-muga tahune laris. Lho. Wes kenekan pokoknya. Tapi ada istri ketemu sama suami manyun, lambene molor 7 cm, cangkem mirung bathuk ngelumpuk dadi siji. Itu tandane duit entek. Kayak mangga. Mangga itu mateng apa mentah kan ada tandanya. Kalau ada mangga dipegang empuk, terus dicium sedep, itu tandanya mentah apa mateng? Mentah apa mateng? Mateng. Ada mangga dipegang keras, atos, kemudian ketika dibau gak sedep, itu tandanya mateng apa mentah? Mateng apa mentah? Ada mangga didemek empuk, diambu badek basin, tandanya mangga. Apal wong codot. Apa tanda-tandanya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Baru waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang-orang itu suka nakalan, hanya dibaca sepenggal yang belakang. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, itu aja yang sering disampaikan. Siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama dengan aku di surga. Itu aja yang sering disampaikan. Padahal yang jauh lebih penting adalah sebelumnya, man ahya sunnati, sebagai bukti mahabbah. Saya ulang, ini harus diulang-ulang ya, karena butuh pemahaman ekstra. Saya percaya kok yang hadir di sini cantik-cantik, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya, cuma agak oon. Jadi ini yang sering disampaikan penceramah-penceramah itu cuma sepenggal. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dia akan bersama dengan aku di surga. Bener itu. Cuman kalimat sebelumnya itu yang jauh lebih penting harus disampaikan. Bukti bahwa cinta itu apa? Man ahya sunnati. Siapa yang mau menghidup-hidupkan sunnahku, melestarikan perilakuku, mengikuti tindak lakuku, itu faqad ahabbani, dia benar-benar mencintai aku. Lah kalau nggak mau ahya sunnati, nggak masuk kategori cinta Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Udahlah, nggak usah ngaku cinta. Kalau ahya sunnati, otomatis itu sudah merupakan bentuk cinta kepada Nabi. Walaupun dia mengaku cinta, sehari 1000 kali dia ngomong cinta, tapi kalau nggak ada ahya sunnati, no. Semoga-moga faham. Ini pentingnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Karena begini, ini sering saya sampaikan di mana-mana, jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Rasulullah lahir tahun 571 Masehi. Kita sekarang hidup di tahun 2024. Itu aja kalau dihitung udah 1453 tahun. Jauh jaraknya kita dengan Rasulullah. Sementara kita disuruh meneladani Rasulullah, disuruh mencontoh Rasulullah dalam segala hal. Lah kitanya nggak pernah ketemu sama Rasulullah, kita nggak pernah berpetuk. Berpetuk itu apa ya? Ya kita kan tidak ngonangi Kanjeng Nabi. Lah gimana cara mencontohnya? Gini, jaraknya sangat jauh. Rasulullah itu ibarat sumber mata air yang airnya sangat bersih, airnya sangat jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita ini ibarat sungai-sungai kecil yang udah jauh sampai ke muara. Airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya the butek. Ini insya Allah 90% orang Jawa ya. Nah, kelihatan dari burek-bureknya. Udahlah, kita sama-sama burek kok. Jadi kalau Rasulullah itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Nah, orang Salam Babaris ini sungai kecil yang udah jauh, airnya kotor, airnya keruh, airnya butek. Bahkan ada yang bukan sekedar sungai kecil, ada yang sudah jadi peceren, ada yang sudah jadi got. Lah kayak sing dongsong kayak malah sapi teng kayak. Saking kotornya kita. Gitu loh. Lah air itu kalau keruh isinya nggak jelas. Tolong perhatikan, banyu iku nek butek apa sing dadi isine ora cetha. Betul? Udah, yang bukan Jawa pokoknya ikut bilang betul, ngono paham gak paham. Air itu kalau keruh, apa yang ada di dalam, apa yang menjadi isinya kan nggak jelas. Karena airnya keruh, isinya ini kecil apa besar, ini pendek apa panjang, ini lincip apa bendol, ini gembuk apa atos, kan nggak jelas karena airnya keruh. Ya Allah, ini didengerin apa enggak sih? Oh ya, saya ulang. Air itu kalau keruh, air itu kalau bening, apa yang menjadi isinya nampak jelas karena airnya bening. Betul? Tapi kalau air itu keruh, isi dalamnya nggak jelas. Ini kecil apa gede, ini kecil apa ganal. Nih isoku yo ganal kuwi tok. Ini pendek apa panjang, ini empuk apa atos, ini bunder apa kotak, ndak jelas karena airnya keruh. Mohon maaf, kita sekarang hidup di zaman keruh, sehingga segala sesuatu sepertinya jadi nggak jelas. Ini baik apa buruk, ini benar apa salah, nggak jelas. Ini halal apa haram. Transaksi di era seperti ini kan banyak yang nggak jelas. Ini halal apa haram, nggak jelas. Ini Islam apa bukan Islam itu loh kadang-kadang nggak jelas. Nyatanya yang Islam nyolong,
yang nggak Islam juga. Kan nggak jelas. Kalau Islam harusnya kan yang nggak melakukan hal-hal yang melanggar Islam, tapi sekarang nggak jelas. Maaf, yang nggak Islam tukaran, yang Islam juga. Ayo nyaut, yang nggak Islam berantem, yang Islam juga. Yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga. Yang nggak Islam korupsi, yang Islam juga. Loh iya kan? Yang nggak Islam ngerasani, yang Islam juga. Yang nggak Islam gendaan, yang Islam juga. Loh, kan sekarang nggak jelas. Ya karena memang kita hidup di zaman budak. Apa dipikir kalau udah mau datang ke tabligh akbar, datang ke pengajian, ikut ngaji ini pasti orang baik? Nggak jelas. Nggak jelas. Apa dikira kalau ada ibu-ibu pakaiannya udah nutup aurat, berjilbab, rajin ke pengajian, rajin ke tabligh akbar, rajin ke peringatan maulid, itu pasti jaminan istri solihah? Ndak jelas. Belum tentu. Kadang jilbaban, rajin yasinan, tapi kalau sama suami nyelatunan. Ada apa enggak? Orangnya datang. Ulun tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna pink, bajunya hitam. Maaf, apa dikira kalau ada anak perawan jilbaban itu pasti anti pacaran? Belum tentu. Sekarang ini nggak jelas. Kita hidup di zaman yang nggak jelas. Apa dipikir kalau ada orang pakai mobil mewah itu pasti orang kaya? Nggak jelas, wong itu rentalan. Gitu loh. Halo? Iya. Apa dipikir kalau ada orang ceramah, dia pinter ngajinya, pinter dalilnya, itu pasti bisa mengamalkan isi ceramahnya? Nggak jelas. Wah, ini ketawanya nggak enak ini. Apa dipikir kalau ada orang nyalon bupati itu duitnya pasti banyak? Nggak jelas. Ya dibuktikan aja nanti nyangoni kiainya apa enggak. Ya. Tuh. Ulun ini kan masa-masa ya, udah mulai dulu, dan Ustadz Muhsin Al-Aziz juga membuktikan. Pokoknya kalau ada calon ngaji bareng sama kita, terus kita doakan bareng-bareng, 99,9% biidznillah terpilih dan menang. Tapi ya rata-rata nambahi, rata-rata. Kalau nggak nambahi 99,9% gagal. Atau mungkin terpilih tapi belum sampai sebulan meninggal. Biasanya. Nah, pilihan ada di tangan Anda. Itu udah terbukti di mana-mana. Bahkan ada, dia udah jadi pejabat, udah jadi kepala daerah, ketemu nggak nambahi, kena kasus, tangkep KPK di penjara, selesai jabatannya. Mikir gitu. Siapa suruh datang? Udah, kalau nggak tahan tinggalkan panggung, nggak ada masalah. Wong majelis ini nggak didatangi dia juga tetap jalan. Oh. Halo? Kalau nggak gini bukan Abah Anza namanya. Itu.
Iya. Emang kita sekarang hidup di zaman keruh, maka wajib hukumnya bagi kita yang keruh, yang butek-butek ini untuk berusaha mendekat ke sumber mata air tadi, mencari air bersih, mencari air bening, mencari air jernih, dan sumber mata airnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita nggak bisa sampai ke sumber mata airnya, karena nggak mudah untuk bisa mencapai sumber mata air itu, penuh rintangan, tantangan, dan jalan terjal. Nggak gampang loh bisa dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita nggak sezaman. Caranya paling gampang itu mimpi ketemu Rasulullah. Ada nggak di zaman seperti ini orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ada. Imma fil yaqdah, dalam keadaan tersadar ketemu langsung dengan Nabi Muhammad. Ada. Wa imma fil manam, atau setidaknya melalui mimpi. Orang-orang pilihan, para kekasih Allah, para kekasih Rasulullah, orang-orang yang benar-benar dipilih sama Allah, dicintai Rasulullah, bisa ketemu sama Rasulullah dalam keadaan terjaga, tersadar, ketemu langsung atau lewat mimpi. Kalau peyan juga mimpi, tapi ya ketemu luwak, garangan. Kalau nggak gitu ya dioyak-oyak gendruwo. Karena mimpi itu roh, al arwah junudun mujannadah. Roh itu kan nyari setelan sendiri-sendiri, nyari pasangan sendiri-sendiri. Roh yang baik nyambungnya ya dengan roh baik. Tapi kalau roh yang buruk ini hanya bisa sambung dengan roh buruk. Roh baik dengan buruk tidak bisa nyambung. Makanya orang itu kalau baik, mimpinya ya mimpi baik. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi roh itu begitu. Orang kalau baik itu seringnya dia mimpi baik. Orang-orang kita itu kan suka mengarti-artikan mimpi. Betul? Betul? Nggak usah dikasih tahu, itu udah umum. Kalau ada orang mimpi kok giginya tanggal, mimpi untune copot, katanya mau ada keluarga yang nek rampal sak pirang-pirang. Terus ada anak perawan mimpi digigit ular, katanya mau dapat. Nah gitu umum. Sekarang ada janda mimpi dikerokoti garangan. Orang kita kan suka kayak gitu. Nah, orang kalau baik itu mimpinya baik karena rohnya dia nyambung dengan yang baik-baik. Lah wong elek iku ngipine akeh yo ngipi elek. Sehingga maaf ya, maaf. Kalau ada temen pian atau tetangga, orangnya itu nggak pernah sholat, puasa Ramadan juga ndak, ngaji juga kada pernah, zikir kada pernah, orangnya pelit, terus cerita, Mas, ulun semalam mimpi ketemu sama Sunan Kalijaga. 1000% jangan percaya, 7 turunan jangan percaya, nggak mungkin. Ngopo Sunan Kalijogo belakraan metui wong? Itu yang metui bukan Sunan Kalijogo tapi Sunan Jogokali itu. Kalau nggak tukang mancing ya tukang ngising itu. Bener. Lah saya jadi ingat ya, pernah di Batu Ampar Madura itu kan saya pernah riyadhah di sana, ngatamkan Quran. Itu ada orang dari timur rambutnya panjang. Dia zikir di situ lama, tirakat katanya. Tak tanya udah 3 bulan. Itu zuhur, asar, maghrib, isya nggak sholat. Suatu ketika ngopi bareng sama saya, dia cerita, alhamdulillah saya udah ketemu Nabi Khidir 3 kali. Ini hati saya langsung tek, gedabrus saya gitu. Nuh nggak sholat toh. Dia sarkup memang sarjana kuburan, tapi kan nggak sholat. Nggak mungkin Nabi Khidir nemuin nama dia. Makanya saya penasaran, tak tanya, ketemunya di mana? Di pom bensin. Ya aku mikir apa Nabi Khidir kehabisan minyak, aku ingat. Nah, iya ya.
Tuh kan udah kelihatan banget kalau saya ngomong aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita nggak bisa mendekat ke sumber mata airnya, ya setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, airnya masih jernih, masih bening, agar kita yang kotor, yang keruh, yang butek ini mendapatkan gerojokan air bersih, air jernih, air bening, supaya lama-lama butek kita jadi hilang, kita pun jadi bening. Sampai sini bisa dipahami? Kita sungai kecil yang keruh, yang kotor, yang butek ini harus mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang keruh, kotor, butek dapat gerojokan air bersih, sehingga butek kita lama-lama jadi hilang, kita pun berubah jadi bening. Siapa? Sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, yang harus kita dekati tidak lain tidak bukan adalah para ulama, para kiai. Yang kiai beneran, ulama sungguhan, kiai beneran. Hati-hati, zaman kayak gini kan keruh, nggak jelas ini kiai apa bukan kiai, kan nggak jelas. Halo? Kata orang Jawa, jangan digebyah uyah. Ojo digebyah uyah podo asine. Memang uyah itu asin, tapi kan tidak semua yang asin itu uyah. Contoh umbelmu. Gak percaya dilaten ora asin. Gitu loh. Emas memang umumnya berwarna kuning, tapi kan tidak semua yang warnanya kuning itu emas. Lah kalau semua yang warnanya kuning dianggap emas, berarti pian tiap pagi ke toilet petentengan itu ngeluarin emas. Ulama umumnya pakai sorban, umumnya, tapi nggak semua yang pakai sorban itu ulama. Hati-hati, kadang yang menang tampilannya tok, casingnya tok, atributnya saja, jubahe klengsreh lemah, sorbannya wombo koyo Batman. Dia bawa tasbih itu besar-besar, bukan dari kayu, kelapa direntengi. Apa itu mesti ulama? Ya ntar dulu kualitasnya dong. Gimana sanad keilmuannya? Dia ngajinya di mana? Gurunya siapa? Kiainya siapa? Sanad ilmunya nyambung nggak ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ulama Indonesia sanad ilmunya rata-rata sama, nanti sampai ke Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato itu muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ngopo tak terang nong ini? Wis pokoknya nek jalur pesantren ahlu sunnah wal jamaah itu wis bener. Gitu loh maksud saya. Terus dia ya pernah mondok di pesantren, bisa ngaji, faham berbagai macam fan disiplin keilmuan, itu bener-bener ulama. Ngajinya ya runtut, suruh baca kitab kuning ya bisa, itu tandanya dia faham ilmu agama. Kitabnya ya urut, ya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Nah kalau ulama-ulamaan mungkin ceramah pinter, tapi suruh baca kitab au, karena yang dikaji sama dia bukan Fathul Wahhab, melainkan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Nah itu sanad ilmunya sambung pada Syekh Google radhiyallahu anhu. Tuh. Maka kita nggak boleh sembarangan nyari guru. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi aja berpesan, la ta'jabu bi amalil abdi hatta tanzuru kaifa yuhtamu bi. Kamu jangan takjub dengan kehebatan seseorang. Perhatikan dulu manfaat apa yang dia hasilkan, terus tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Jangan gampang kagum. Halo?
Paham boh enggak diomongin ini. Nah ini maksud saya, kita harus mendekat ke ulama. Ulama itu memang harus dimuliakan. Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama, maka dia benar-benar sudah memuliakan Allah dan Rasulullah. Sebaliknya, meremehkan ulama berarti meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah. Nah, kalau saya bukan ulama, jujur, maaf, saya ndak bisa ngaji, sama kayak Pian. Kita sama-sama oon. Makanya saya di mana-mana cuman ngajak kepada saudara-saudara saya yang sama-sama bodoh dengan saya, mari kita jalurnya yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa pentingnya kita memuliakan ulama? Ya penting banget. Kita itu diperintah mencontoh Rasulullah, sementara kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Caranya ya lewat bimbingan para ulama. Betul? Lah kan akhir-akhir ini ada propaganda anti ulama. Di medsos itu juga berseliweran upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Salah satu caranya sesama ulama dibentur-benturkan. Ulama dibentur-benturkan. Tujuannya agar umat itu ada kebencian kepada ulama. Kalau umat sudah menjauh dari ulama, fantawiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Ya karena ulama lah pewaris Nabi. Ada yang yarithu aqwalahu, mewarisi dawuh-dawuhnya Nabi, namanya alim. Ada yang yarithu af'alahu, mewarisi perilakunya Nabi, namanya abid. Ada yang yarithu akhlaqahu, mewarisi akhlaknya Nabi, namanya arif. Jadi ada al-alim, ada al-abid, ada al-arif. Itu kriteria ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang kan ada model kayak gitu. Wes gak usah kiai-kiaian. Ngopo kiai? Langsung Kanjeng Nabi aja. Kiai sama manusianya, makan sama-sama nasi, kentut sama basinnya. Ya pancen mangan podo segone, ngentut podo basine, tapi kan beda. Gitu loh. Lah orang yang bilang ndak usah ustadz, ndak usah ulama, ndak usah kiai, langsung nabi. Loh dia ketemu nabi itu ya kapan? Terus dia kenal nabi dari siapa kalau bukan dari ulama? Halo? Tanpa dibimbing ulama, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal Islam, kita nggak kenal iman. Betul? Gaya langsung nabi, kita nggak usah pakai kitab kuning, apaan itu? Ketinggalan zaman, udah nggak relevan. Langsung sumbernya Quran hadis. Gaya. Kalau mau langsung mempelajari Quran hadis, maaf ya, utekmu itu sama dengan utekku. Nggak nyampe kalau nggak punya piranti yang lengkap, ison jepluk malahan. Justru adanya kitab-kitab turaf, kitab-kitab kuning karya para ulama itu memudahkan kita untuk memahami Quran hadis. Sudah dijelaskan, dijabarkan, nyampe ke kita tinggal memahami, mengamalkan, kan malah enak. Saya sering contohkan gini, para jamaah rahimakumullah, ibu ibarat ibu pengen merasakan harum dan wanginya kembang. Ada kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, kembang, siapa ngomong kembang api? Harum kok kembang api nggo nyumet lambemu kuwi. Kembang sedap malam. Nah, ibu kan bisa pakai yang udah praktis, parfum namanya. Itu diolah, diproses dari bahan aslinya ya kembang, tapi udah disuling, disaring, diproses jadi parfum aroma mawar, parfum aroma melati, kan malah enak. Ibu bisa ngatur aroma, kepingin aromanya remeng-remeng ya makainya dikit aja, kepingin sedeng ya, kepingin semerbak 2 botol pakai mandi, kan bisa ngatur aroma. Lah kalau ibu pengen langsung, berarti pengen merasakan wanginya kembang, langsung menghisap dari kembangnya. Bisa-bisa ndak kuat, pening kepala, puyeng iso geblak.
Itu kalau mau langsung memahami Quran hadis nggak punya dasar keilmuan yang cukup. Atau bapak mas pengen minum jamu campur madu, kan enak itu madu yang udah diproses, udah bersih bening, tinggal nyuntek ngudek ngelek. Nah kalau langsung dari tawon berarti kan sama dengan menghisap madu minas silitit tawoni, aboh cangkemmu malah gitu loh. Paham pora tuh gitu ngomongin ini. Coba kita emboh. Ayo coba perhatikan kalau Rasul bersabda begini, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini pakai ro'a, melihat dengan mata. Saya ulang, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini perintah langsung dari Rasulullah. Lah kalau kita pahami secara letterlek, berarti yang bisa mengerjakan sholat hanya orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Jujur pean sabarataan iso kume iki tok, pernah kada melihat langsung sholatnya Rasulullah? Pernah apa enggak? Berarti enggak bisa sholat. Wong enggak pernah melihat sholatnya Rasulullah langsung kok, berarti pean enggak bisa sholat. Tapi nyatanya kok sholat. Dan umat Islam seluruh dunia cara sholatnya sama. Saya tanya di Salam Babaris, sholat Isya apa masih tetap 4 rakaat? Oh barangkali apa-apa harganya naik terus dikurangi rakaatnya. Enggak ya, tetap 4 rakaat ya. Tropean sholat Isya kok 4 rakaat itu nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad, kapan ketemu? Nyontoh Quran, cari di Quran surat apa, juz berapa, ayat berapa yang menjelaskan kalau sholat Isya itu 4 rakaat. Kada ada. Ayo nyontoh Rasulullah, kapan lihat, kapan ketemu? Nyontoh Quran, nggak ada ayat Quran yang membahas sholat Isya 4 rakaat. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia sholat Isyanya kok sama 4 rakaat. Terus sholat asar di sini kabarnya gimana? Masih tetap 4 rakaat? Nggak ditambah, nggak dikurangi. Itu nyontoh siapa? Nyontoh Kanjeng Nabi. Kapan jumpa? Kapan ngeliat? Nyontoh Quran, nggak ada ayat Quran yang memerintahkan sholat asar 4 rakaat. Terus jawabannya tetap nyontoh Rasulullah, cuman ada yang mendidik dan membimbing kita, ada yang mengantarkan ilmunya Rasulullah sampai ke sini. Rasulullah itu di Makkah, di Madinah, loh kok ilmunya sampai Tapin, ilmunya sampai Salam Babaris, ada yang mengantarkan. Siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru. Ilmu itu ibarat air, Allah adalah sumbernya, Nabi Muhammad adalah pompanya, mesin pompa airnya. Lah para ulama itu pipa-pipa, paralon-paralonnya itu. Maka pipa paralon itu kelihatannya kan hanya apa ya, gelimbang-gelimbung. Ngerti gelimbang-gelimbung? Kayaknya ndak kerja, padahal sebenarnya pipa paralon itu kerja. Apa kerjanya? Nganter air dari sumbernya. Maka siapa yang meremehkan pipa, meremehkan paralon, siap-siap nggak bakal kebagian air. Rasulullah di Mekah, di Madinah, le ilmunya kok bisa sampai Tapin, bisa sampai Salam Babaris, ada yang mengantarkan. Siapa? Para ulama, para kiai, para tuan guru, guru-guru ngaji itu yang mengantarkan. Maka kalau nggak percaya, pengen Islam di Salam Babaris, di Tapin tetap makmur, tetap syiar, tolong guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Tolong sekali lagi guru-guru ngaji diperhatikan dengan baik. Kalau pengen Islam tetap syiar, tetap eksis, tetap istiqomah, tetap jaya. Tapi kalau guru-guru ngaji sebagai pipa-pipa, pralon-pralon perantara ilmunya Rasulullah kada diperhatikan dengan baik, nggak lama Islam akan selesai, Islam akan habis. Gak percaya? Bangun masjid sebesar-besarnya,
Silahkan bangun masjid segede-gedenya, tapi guru-guru ngaji nggak diperhatikan, sepi masjidnya. Betul? Orang sekarang itu udah banyak masjid yang sepi. Maaf, banyak orang bangun masjid kegeden. Saiki akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya gede, jamaahnya cuma dikit, akhirnya masjidnya lobok. Padahal apa-apa nek lobok itu gak enak, enak sing ngepres. Ayo sampean pakai BH lodok yang berosot kok, atau bapak pakai katok lodok melorot, enak sing ngepres. Bojo lodok era penak kok, enak yang ngepres. Lah sekarang banyak orang bangun masjid itu kebesaran, longgar masjidnya gede, jamaahnya cuma sebaris dua baris, itu ngabisin duit, ngabisin biaya. Bener ya, kalau jamaah cuma satu soft, dua soft, satu baris, dua baris, bangun masjid nggak usah gede-gede, entek duit, ya wis gawean jelantir dawa nak ya wis. Halo? Gara-garanya apa itu? Guru-guru ngaji kurang diperhatikan. Sorry ya, guru-guru ngaji itu rata-rata kada ada gaji. Karo masyarakat mek dituturi, cuman dinasehati, tapi nggak digaji, nggak diperhatiin. Sabar ya Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal. Kata ustadznya, nggih. Sabar Pak Ustadz, anak-anak sini tuh nakal-nakal, ngajar yang sabar, yang ikhlas, nggih. Tapi nggak ada bayarannya. Makanya rata-rata guru ngaji itu kuru-kuru, sampai pecine lo longgar, tambah kuru sandas-sendase. Izin, mohon maaf banget ini kepada pejabat-pejabat atau calon pejabat. Kalau misalnya nggak ada guru ngaji, bagaimana moral masyarakat? Bagaimana mental masyarakat? Siapa sih yang membina akhlaknya masyarakat, yang mau berbuat jahat jadi sadar, jadi orang baik? Yaitu ya guru-guru ngaji, ustadz, kiai. Itu yang terjun langsung ke masyarakat, membina masyarakat. Tapi maaf, perhatian dari pemerintah kurang. Loh, camat aja dapat mobil dinas, padahal kerjanya cuma tanda tangan stempel, itu aja dapat mobil dinas. Lah kiai-kiai yang pertentangan keliling kampung belum ada kiai dapat mobil dinas. Kiai Muhsin nih, itu jadi pengasuh pesantren udah puluhan tahun, nggak ada dapat mobil dinas, tunjangan juga nggak pernah ada. Untungnya lemu tadi nggak ketoro. Loh, padahal kalau kita pikir jasanya kepada masyarakat, yo jauh lebih besar ulama-ulama itu toh daripada yang pakaiannya melinti seragaman itu. Halo? Bener apa enggak ini? Maka nanti Pak Yamani, kalau Allah mengizinkan, Allah mengijabah mimpin Kabupaten Tapen, tolong perhatikan guru-guru ngaji. Tolong. Kalau sampai guru-guru ngaji, ustadz kiai mogok, bupati sing mumet ndase. Lah rakyat nakal semua. Rakyat demo tiap hari, berontak tiap hari, bukan cuman bupati, Kapolsek yo mumet ndase. Loh iya dan Mapolsek Tapen Selatan berapa anggota? Cuman 12 orang personil polisi. Padahal warga Tapen Selatan yang nakal ada berapa? Wong sing ngelumpuk nokono sakmono akeh. Polisi cuma 12. Kualan, mesti kualan. Siapa yang membantu tugas polisi? Ya para ulama, para kiai yang dandani moral masyarakat, akhirnya meminimalisir tindak pidana, tindak kejahatan. Gitu loh. Makanya Kapolsek itu kalau ketemu kiai ya harus ngerti kalau dibantu. Loh, coba sekarang misalnya kiai nakal, ayo Mapolsek Tapen Selatan geruduk, hancur bangunan-bangunannya dan gitu loh. Dan ini yang bina masyarakat kan ini. Cuman saya juga matur suwun, terima kasih, saya dakwah kemana-mana lancar ya karena selalu dikawal sama anggota Polri selalu, sehingga kalau ada macet, kalau ada hambatan bisa ting
bisa tepat waktu. Terima kasih. Jadi nanti kiai-kiai itu masuk surga, yang ngawal ya polisi, diantar sama polisi, cuman nganter aja, balik metu, nganter tok. Loh, ini bukan berarti apa ya, saya itu curhat, saya itu betul-betul kasihan kadang-kadang kalau ada para pejuang agama yang kurang dapat perhatian dari pemerintah tuh, apalagi kalau ada anggaran berlebih, prioritaskanlah, kasihan. Ya bukan berarti kita minta-minta, enggak, kita yakin Allah yang jamin, tapi kan duit itu ya penting. Lah wong ustadz itu ya punya istri, punya anak loh, punya keluarga. Lah misalnya, makanya saya udah sering sampaikan, kalau ada ustadz kiai di Kabupaten Tapen ini kok sampai miskin dari segi ekonomi, yang nanggung dosa paling gede bupati. Bupati yang nanggung dosa paling gede. Loh bener. Karena bupati nggak memperhatikan, bupatinya misalnya bantah, lah kiainya nggak mau kerja, sorry bro. Lah kalau kiai ustadz kerja petentengan cari duit, terus yang ngajar ngaji siapa? Yang bina moral masyarakat siapa? Orang kiainya cari duit. Makanya kalau kiai nggak kerja itu karena bina masyarakat gitu loh. Lah sebaliknya sekarang, kalau ada bupati zalim sampai korupsi, yang nanggung dosa besar kiainya. Makanya kalau ada kiai ceramah, bupati disindir, calon bupati dinasihati, nggak boleh marah karena kiai menjalankan tugas. Itu. Ini menjalankan tugas. Kalau nggak gini salah saya. Ini tugas. Harus saya sampaikan, karena kalau ada kepala daerah zalim, korupsi, zalim kepada semena-mena kepada rakyat, ini ulamanya yang berdosa. Masa ulama nggak berani nasihati pejabat? Masa ulama kok malah ngatok sama pejabat? Ulama kok malah takut sama pejabat gara-gara diteplok duit? Ulama cemen itu. Nggak boleh. Loh, kalau saya mulai dulu saya disuruh demek-demek datang ke pendopo kabupaten, sorry ya. Loh, kalau saya enggak, ya ulamanya yang datang ke saya. Kalau mau seperti itu, nggak mau ya wes. Ngono aku, pengen tak ora tarik pun. Saya gitu, Ustadz Muhsin. Jangan mau misalnya suruh Ustadz Muhsin menghadap ke pendopo kabupaten, enggak, bupati aja yang datang ke rumah. Ngono gaya, sopo sing butuh. Ngono, enggak tak kasih bantuan, enggak paten, ngono ae. Enggak dikasih dari kabupaten, langsung telepon saya, tak ambilkan dari pusat. Ngono. Loh, ini mumpung belum duduk di kursi bupati. Nanti kalau udah duduk biasanya kan mulai agak gaya. Oh no, diundangnya kadang nggak mau datang. Biasanya yang sana-sana, tapi ini insya Allah enggak. Pokoknya nanti kalau udah jadi bupati kok gaya, tak sikat pokoknya enggak. Ngono aku gak wedi aku ngene. Wis tak eling-eling Yamani. Tapin. Yo enggak terima berdiri ya yo. Cah kene yo. Nah, ini ya iki mesisan kan saya tawarkan ke masyarakat karuan. Nah, beliau alhamdulillah menerima dengan ikhlas. Enggak terima ya nanti kita bikin perhitungan dong. Wah, ini kan demi beliau juga. Jauh sebelumnya tak ingetin. Makanya ini kan harus sinkron antara ulama dengan kiai lah. Kalau Ustadz Muhsin lagi punya keperluan sama beliau silaturahim, nah Ustadz Muhsin datang ke Pak Bupati. Aturannya begitu. Tapi kalau misalnya lebaran, lalu terus Kiai Muhsin yang demek-demek ke kabupaten, kiai apaan? Itu namanya kiai yang ngantek pejabat yang kayak gitu. Enggak, ya pejabatnya yang silaturahim sowan ke kiainya. Harus gitu, harga diri dong. Opo wong kiai di amplop sak juta langsung nggih Bapak, nggih Bapak.
Aku tuh ndebang ya aku ngono. Muruah kok cuma dihargai 1 juta lho. Ndasmu iki mek 1 juta regane. Apa kiai opoan ngono iku? Ya pejabatnya yang ke rumah. Saya gitu, kalau pejabatnya udah ke rumah saya baru mau datang. Kalau dia belum ke rumah, sorry aku ngono. Sopo sing butuh? Paling kok nek wae ape pilihan yang butuh nang ngene-ngene iki. Lah terus lho. Gak melu urun aja cerewet. Gak nyumbang cerewet. Wong yang mau nambahi sangu lo diem. Sampean itu nggak nyumbang cerewet. Dan memang udah lumayan lama ya saya nggak ke daerah sini itu udah mulai terakhir berapa ya tahun berapa ya? Sebelum COVID ya. Oh iya COVID, masya Allah. Makanya aku tadi sempat kaget. Kok makin cantik-cantik ya ibu-ibunya sini. Gak usah GR. Tuh lo seragamnya udah lunas apa belum? Dipikir ngene-ngene kok tekan omah, ya Allah saya urung lunas. Seragam urung lunas gue caper. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini penting lagi. Jadi sebagai peralon pengantar ilmunya Rasulullah. Jadi kalau nggak ada ulama, nggak ada kiai, kita bodoh lah lo. Coba siapa dulu yang mengenalkan kita tentang hukum-hukum Islam? Siapa yang ngajari kita? Ini najis, mukhafafah, mutawasitoh, mughaladoh. Siapa yang ngajari kalau bukan kiai? Betul? Nah sekarang itu banyak yang apa ya? Udah merasa jadi orang sukses, udah kaya, apalagi punya jabatan, itu lupa sama ustadznya yang ngajar ilmu-ilmu dasar. Saya itu sering denger. Iku mbiyen guruku, ya Allah. Iku mbiyen guruku berarti sekarang udah ndak. Yang suka diremehkan itu ya guru-guru ngaji itu, maaf. Apa guru ngulang alif ba ta? Jangan meremehkan guru yang ngajar alif ba ta. Kalau nggak ada yang ngajar alif ba ta, nggak ada orang hafal Quran, nggak ada ahli fikih, nggak ada ahli hadis, nggak ada ahli tafsir. Betul? Bisa jadi hafid Quran, bisa jadi ahli tafsir, bisa jadi ahli hadis. Itu jasanya yang mengenalkan a i u ba bi bu. Alif fathah, alif kasroh, i, alif domah, u. Yang kenceng ba fathah ba, ba kasroh bi, ba domah bu. Kaf fathah ka, kaf kasroh ki, kaf domah ku. Mem fathah ma, tak fathah ta, mem domahmu. Matamu dewe. Jasanya itu alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah love ya domah you. I love you too. Tuwek ra usah. Tuwek melukis bae. Khusus yang muda. Tuwek melu ngene. Gila nih. Mah aku sing tuwek tak balekne nyong. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasroh mis ya domah yu. Kelihatan kok kalau kamu kangen sama aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang ngajari kita wudhu, siapa yang ngajari kita sholat? Jangan lupa ya, dulu belajar neng musola kecil diajari nawaitul wudhu'a li rapengil hadasil asghari. Orang dulu nggak bisa bilang ain kok. Fardhon lillahi ta'ala, niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik. Fardu krana Allah Ta'ala. Siapa yang ngajari? Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhus subki roke ngateni mustaqbilal ya maunya fardhus subhi raka'ataini, tapi kan nggak bisa fardhus subki roke ngateni. Kok ya kebetulan subeki itu suaminya ngateni mustaqbilal qiblati. Siapa yang ngajari? Dulu sekarang aja pean bisa sholat, apa dipikir begitu lahir langsung bisa tanpa diajari guru, tanpa diajari ulama, terus langsung bisa sholat berdiri terus entul-entul jadi duli-gulik endut-endut?
cerekal gobek-gobek entul-entul jadi dulik-gulik endut-endut. Siapa yang ngajari? Halo? Sekarang aja yang bisa baca Quran lancar. Apa dipikir itu pinter-pintermu sendiri? Apa dipikir itu ilmu-ilmumu sendiri, usahamu sendiri? Sekarang bisa ngaji lancar itu dipikir jaduk-jadukmu dewe. Anyel aku ngene. Pokoke ceramah kapan urung ngombe kopi ya kudu nesu ngene iki modele. Ya pengen tapi ya izin aku ngono. Masa guys sing ngawili wong ceramah disuguhi sak pirang-pirang ya iki makhluke. Makanya saiki kabeh penceramah suguhane mesti wis meneng. Tak ombe ra tak ombe urusanku. Aku izin hasilnya. Deh, itu yang mengajarikannya beliau-beliau itu gitu loh. Oh, kita kadang-kadang suka meremehkan. Masya Allah, maaf. Anwar Zahid atau lebih dikenal dengan Abah Anza. Kamu udah subscribe YouTube aku belum? Namanya apa coba? Anza Channel. Makasih. Abah Anza suaranya bisa didengar di mana-mana. Iki mimbabi takaburi, mimbabi sombongi. Nggak apa-apa, tak sombong nih nggak apa-apa. Bukan cuma di Indonesia, luar negeri, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, beberapa negara Eropa. Ada yang tanya, ngapain ke sana? Dodos. Karon deres. Lambe anggere jeplak. Ini wong kerjaane ngaji kok ngapain ke sana? Gini-gini udah luar negeri. Ngono. Saya ke Hong Kong 2 bulan sekali. Kayak ngaji rutin. Siapapun yang penting kan luar negeri. Timbangannya dirimu. Urip mek deres. Mulane rupamu molor kaya karet. Kayak mengandung dodos kayak. Halo. Loh saya bisa kayak gini ya itu juga jasanya yang ngajari saya alif ba ta, yang ngajari saya a i u babibu, yang ngajari saya a d a dibaca ada, i b u dibaca ibu. Saya itu sampai sekarang dan sampai kapanpun kalau ketemu sama guru saya, waktu guru saya SD, guru saya SMP, yang ngajari saya matematika, yang ngajari saya dulu ada PMP, pendidikan moral Pancasila, dulu ada PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, ada IPA, IPS. Saya kalau ketemu guru saya cium tangan beliau, saya sungkem, saya cium tangan beliau. Beliau guru saya, beliau yang ngajari saya, bukan hanya yang ngajari ilmu agama, termasuk yang mengenalkan ilmu pengetahuan umum. Saya kalau ketemu guru SD saya cium tangan beliau. Beliau juga berusaha cium tangan saya. Loh, karena beliau kan udah tahu muridnya sekarang udah jadi apa. Aku lah wis ngomong iki mimbabi takabur. Ku gobokmu krungu. Udah tak bilangi kok ini mimbabi takabur, memang mimbabi sombong. Nggak apa-apa, tapi kan kena diambil ilmunya gitu loh. Saya yang sudah seterkenal ini ngono loh. Bener, kalau nggak percaya udah tanya sama guru-guru saya SD. Dan saya nggak pernah menganggap mantan. Kadang-kadang orang itu kan ngomongnya gini, itu dulu guru saya waktu SD, sekarang berarti udah bukan. Dia itu dulu guru saya, dulu. Biasanya yang suka kayak gitu orang yang ngerasa udah berhasil, udah sukses, jadi orang kaya, jadi pejabat, terus meremehkan gurunya. Yang mengantarkan dirimu jadi pejabat itu adalah guru-gurumu, guru dasarmu itu. Jangan lupa. Ngono loh, kadang baru punya jabatan dikit aja udah lupa sama gurunya. Masya Allah, melakukan degek. Padahal jabatannya cuma apa? Wakil ketua RT. Melakukan degek. Awas nanti kalau jadi bupati kadang degek tak jongkrok nih ketemu aku. Bener pokoknya. Sekarang orang itu gitu. Sekarang masih biasa. Coba nanti kalau jadi bupati, map ada yang bawain.
kacamata ada yang bawain, pulpen ada yang bawain. Jadi orang makin tinggi pangkatnya makin keple. Masa bawa map aja udah nggak kuat, bawa kacamata itu udah nggak kuat. Semakin tinggi jabatan semakin keple orang itu. Jadi kuatan sing kere-kere ini loh. Mbok lim sak kintal rong kintal jinjing dewe gawa dewe. Dilihat kalau udah jadi bupati, sepatu dibawain, map dibawain, pulpen dibawain. Padahal pulpennya yo cilik ora sak cagak listrik. Masa bawa pulpen sendiri nggak kuat? Makanya pengen jadi pejabat itu pengen jadi orang keple. Kalau semuanya model kayak gitu, iya selagi masih punya jabatan orang hormat. Siap Bapak? Iya Bapak. Enggak Bapak. Iya Bapak. Begitu purna, pensiun, apalagi paus, power syndrome. Yang mau hormat siap Bapak siapa kalau udah kayak gitu? Maka maaf. Duh, nggak cukup ini waktunya ini. Standar, siapa ngomong ditambahi. Wis apa di ora nyumbang kok ditambahi. Aku ngerti ya ambune wong Jonegoro iki jelas. Jonegoro kan mambu aku. Halo. Yo balen ketara wong Bojonegoro iki ketara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gini, yang harus kita contoh dari Rasulullah itu sekarang apa? Para jamaah, kita nggak disuruh mencontoh postur tubuhnya. Makanya nggak ada ayat Quran yang bicara tentang postur tubuhnya Rasulullah. Allah nggak pernah memuji Rasulullah dari postur tubuhnya. Kita nggak disuruh mencontoh posturnya. Kalau suruh mencontoh posturnya, nggak ada yang bisa. Rasulullah itu tegap, gagah, perkasa, atletis, sempurna. Lah awakmu miyayat ngono. Nggak ada yang bisa. Wajahnya malah nggak bisa. Wajah Rasulullah itu sempurna, ganteng, tampan, bagus, handsome, sempurna. Lah rupamu padha karo rupaku. Ndak bisa. Loh katanya yang ganteng itu Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yusuf memang ganteng, mukjizat, tapi kalah dari Nabi Muhammad karena Nabi Yusuf adalah nurun min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gantengnya Nabi Yusuf itu percikan dan pantulan dari kegantengannya Nabi Muhammad. Ngono lho. Nabi Yusuf masih bisa disifati satu dan orang masih kuat memandang wajah Nabi Yusuf berlama-lama, menikmati kegantengannya. Tapi Nabi Muhammad saking dahsyatnya ketampanan, nggak ada yang kuat memandang wajah Nabi Muhammad berlama-lama. Nggak kuat. Kalau boleh digambarkan, memandang Nabi Yusuf ibarat rembulan, Nabi Muhammad itu matahari. Kalau rembulan kan orang masih bisa memandang lama, menikmati indahnya rembulan. Tapi kalau matahari, matamu itu nggak bakal kuat untuk menjenggilinginya berlama-lama. Nah, ya matamu juga, matamu pasti akan belereng. Matamu ya iya, matamu itu nggak kuat. Ayo coba matamu. Pas jam 1 apa jam 1 siang, matahari pas wayah terang-terangnya, coba pandeng 1 jam aja, belereng gak kira kuat. Matamu juga. Yang sini matamu ya iya sama, ya matamu ya iya sama, mataku ya iya, mata kita ya maaf ya, orang Jawa itu kayak gini bahasanya. Saya dibilang kasar nggak apa-apa, yang penting laris. Loh, saya nggak diundang ke sini lagi nggak apa-apa, nyari daerah lain masih banyak. Izin saya kayak gini bahasanya, ngapunten. Lah kalau Nabi Yusuf masih bisa disifati. Kalau masih bisa disifati kan berarti belum cantik beneran. Cantik beneran kalau udah nggak bisa mensifati. Kayak ada perempuan cantik disifati, dia cantik, bibirnya merah delima, pipinya apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wis gampangane raine iku pasar buah. Ya kesuwen siji-siji. Berarti seluruh buah ngelumpuk neng raine. Ini berarti belum cantik. Lebih cantik kalau udah nggak bisa nyifati. Dia cantik, iya cantik. Seperti apa? Buh pokoknya. Oh wahyu.
Lah yo ayune piye? Mbuh pokoknya. Itu lebih cantik lagi kalau baru ditanya dia cantik ya, membayangkan kecantikannya tek, semaput mentok itu cantiknya itu kan. Orang Jawa juga punya kok nyifati rambutnya ngandan ngombak bagong. Perempuan yang rambutnya bagus itu nggak lurus nggak keriting tapi ikal bergelombang, ngandan ngombak bagong nang panjang. Wah ini kalau dibelai mesra banget sayang. Lah kalau rambutnya pendek kan nggak enak sayang menurut. Nek panjang kan dibelai sayang gitu. Itu rambutnya ngandan ngombak bagong, rambut yang bagus. Lah nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor itu. Pipine duren sajuring lo kayak duren itu sepasang pipine gambleh piye no apik itu pipi sing apik kayak gitu. Terus apa jenenge untune miji timun. Buah timun itu kalau dibelah wah itu bijinya kecil-kecil roto apik loh, gigi yang bagus kayak gitu miji timun. Lah nek untumu kan genteng korat karet itu. Bangkeane nawon kemit ya, tawon kalau lagi kemit itu bangki api ya, itu perempuan yang bagus itu kan bangkeane langsing kayak gitu nawon kemit. Lah kalau ibu-ibu salam babaris kan bangkeane ngebo meteng berarti koyok kebo meteng bonder ser gak ono geret-geretane dadi mlaku koyok drum glundung glundung lha iku wonge klambi ireng. Ya Allah. Nah itu berarti belum cantik beneran. Rasulullah itu cantiknya indah. Indah itu bahasa Arabnya jamal. Makanya ada nasyidnya itu, oh ya jamalu ya jamalu sidna nabi ya jamalu. Itu ada itu. Nah kalau yang biasanya dipakai sama hadroan itu jamalak ma fisnin jamalak ma syafit misluhan. Iki nek tak terusno gak payu iki vokale. Oh, vokale cek ngono. Ya maaf ya. Saya misalnya suruh duet sama ini, sorry. Saya itu biasanya duet ya sama Habib Syekh sama Habib Bidin. Tuh kelasnya Az-Zahir sama Syekh Hermania. Kalau sama ini sorry ya, kita bukan level kita. Kamu masih terlalu jauh di bawah levelnya. Makanya aku nggak mau. Aku suruh sholawatan ditabuhi ngene iki, sorry ya. Tabuhan nopo kaya becak bane gembos. Makanya tadi Ustadz Moksen pamer. Bisi saya kesini tadi loh. Itu hadrohnya itu dari Hatungun aku ngene. Oh hadroh ngono dipamerno. Lu aku biasa bareng kalau Az-Zahir Habib Bidin, biasa karo Habib Syekh dipameri hadroh ngene. Nah, ini sorry bro, aku kayak gini itu bukan melecehkan, merendahkan, ndak, memompa semangat. Wong kalau dikritis itu buktikan, nanti ketemu lagi tahun depan grup hadroh kita, grup Maulid Habsyi kita udah naik level. Ngono. Dikritik mangkel, cemen, kapan majunya Indonesia? Loh saya bisa seperti ini ya karena banyak kritikan, maaf ini untuk motivasi ya. Saya bisa bertahan kayak gini ya karena banyak kritikan. Jangan dikira nggak ada kritikan. Awal-awal saya ceramah pakai madhab ngawuriyah. Lah ya thariqah ngawuriyah. Wah, yang ngeritik luar biasa itu apa Anwar Zahid itu? Ngaji dibikin guyon naik, ngaji ngilok-ngilokne wong, ngata-ngatain orang, ngaji cengengesan. Itu kiai apa lawak apa dagelan macam-macam. Saya nggak pernah komen dan saya juga nggak pengen mengkanter, saya nggak kepingin klarifikasi, saya diem dan saya akan menjawab dengan bukti dan prestasi. Oh. Dan terbukti kan namanya pengajian umum beda dengan pengajian khusus. Kalau di pondok kita buka kitab,
Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu wa nafa'anallahu bi'ulumihima wa hasyarana fi zumratihima. Itu kalau di pesantren. Lah pengajian umum namanya umum, yang datangkan orang umum. Ada yang suka ngaji, ada yang begejil-begejil ngono iku ya datang juga. Mereka juga harus dirangkul. Dan sekarang terbukti metode ceramah model kayak gini yang paling mudah diterima oleh semua kalangan dan semua lapisan masyarakat. Ngono kan? Belakangan saya interaksi dengan jamaah pakai bagi-bagi sarung ngene-ngene ya dilokno kaitane. Ya sekarang kalau ceramah cengengesan apa ngobrol sama anak-anak kecil, dia nontonnya potongan ceramah yang dilihat yang di TikTok, yang di IG, penggalan. Lihat video utuhnya dong. Saya interaksi dengan jamaah, saya manggil anak-anak, itu kalau ngajinya udah lewat 1 jam, bahkan kadang udah 1,5 jam baru interaksi dengan jamaah. Itu pun maksud saya menampilkan anak-anak yang punya potensi, punya prestasi. Ini untuk memotivasi anak-anak yang lain. Juga ibu-ibu, bapak-bapak sebagai orang tua, ya Allah aku pengen punya anak kayak gitu. Ngono tujuanku. Saiki nyatane akeh sing tiru. Tak sak Kak izin lah. Ini juga rekor ngoceh 2 jam tanpa minum, nggak gampang loh, nggak gampang ini. Wong ini sih nggak ceramah diombe kok kopine. Tugasnya apa sampean kok habis minumannya loh? Nggak malu sama ulun yang ceramah aja nyentuh aja ndak loh, kok ini udah habis minumnya. Ini juga Kapolsek yang ngono. Piye karepe wong-wong iki? Tambahi gundulmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang disuruh mencontoh itu akhlaknya, dan Rasulullah dipuji Allah juga dari itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah memproklamirkan diri, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ini ada sorban kelilingnya enggak? Oh enggak ada ya? Panitia aman aja? Ya udah, kalau enggak ada, nanti ada udah hampir selesai baru dibisiki ada sorban keliling macam-macam. Enggak ada? Ya kalau enggak ada ya udah, berarti murni ngaji kita. Tapi waktunya kok udah 4:30. Pean belum sholat asar sayang. Aku sih sebenarnya pengen lama-lama bareng kamu. Aku udah terlanjur sayang kok sama kamu. Werene tak sadu ya. Ini bahasaku untuk merayu mereka, biar mereka tetap sayang sama aku. maaf Pak Yamani, Bupati. Insyaallah biiznillah beliau diijabah oleh Allah. Jadi nanti beliau kan membawa suasana cair untuk masyarakat, sehingga saya paham betul beliau nggak mau banyak omong, makanya sambutannya dikit banget, top mentes. Ya emang gitu, pejabat apalagi nanti jadi bupati, kebanyakan sambutan itu nggak pantas. Pantesnya nyumbang dan nyangoni kiai ini, itu pantesnya. Jadi ya ceramah yang bagus ya kayak gini, kampanye simpatik namanya. Udah nggak usah banyak saudara-saudara. Wes ojo pilih kalau ada calon yang kayak gitu. Nanti kalau saya berhasil jadi kepala daerah dan memimpin kabupaten ini, saudara-saudara, pendidikan saya gratiskan semua, mulai tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi sampai S3, pendidikan gratis saudara-saudara. Berobat kesehatan masyarakat semuanya gratis saudara-saudara. Ini masyarakat ini duit mbahmu Bapak ya. Yang logis saya bikin program itu yang masuk akal. Masyarakat kita sekarang udah cerdas kok. Ndak usah malah nggak simpati kampanye model koyo ngono kuwi. Wis koyo ngene iki mau wis. Ora usah ngomong wong-wong ya wis ngerti. Ngono lho. Sapa ngomong sing penting duwike? Oke njaluk disampluk salon. Ini yang mencederai demokrasi. Oke sekarang tak sampaikan ya, itu lambene iku lho, duit-duit. Ini yang mencederai demokrasi itu ya gara-gara itu. Siapa yang ngajari pejabat korupsi? Rakyat.
Yang bikin dan mengajari pejabat-pejabat korupsi itu sebenarnya rakyat. Lah kamu nggak mau milih kalau nggak dikasih duit. Lah calon yang pengen terpilih otomatis kan keluar duit, pengen terpilih, dan itu nggak dikit, miliaran. Kira-kira kalau dia udah terpilih dan menang, pengen modalnya balik apa enggak kira-kira? Pengen modal balik apa enggak kira-kira? Ya pengen. Siapa di dunia ini orang yang mau rugi? Nggak percaya aku, pasti pengen modalnya balik. Lah dia modalnya banyak, sementara gaji dan tunjangan selama masa jabatan nggak cukup untuk mengembalikan modal. Terus caranya gimana supaya balik modal? Berarti yang ngajari pejabat korupsi siapa? Halo? Halo? Itu loh, katanya suara rakyat suara Tuhan. Suara rakyat suara Tuhan, tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Wong kamu itu kalau ditanya nanti pilih siapa, ya aku pilih yang berjuang, beras, baju dan uang. Pokoknya ukurannya NPWP, nomor piro wani piro. Apalagi warga Tapen ini terkenal orangnya tawaduk, tahu warna duit, kamu warna duit. Sembuh. Nah ini saya sebenarnya juga pengen memberantas itu, tapi caranya gimana sekarang? Coba. Woi. Lo kalau caranya udah nggak bener, seterusnya ya nggak bener, ngono lo. Makanya ya istikharah. Ini ya Allah, pemimpin yang terbaik itu yang mana ya Allah, kasih tahu, kasih tunjuk, kasih isyarah. Nah iki insyaallah habis, insyaallah. Tapi yo tak anteni sih. Bapak Ibu para jamaah, jadi iya nilai kita bukan dari pangkat, jabatan, kedudukan, tapi dari akhlak, iman dan takwa. Nah gini, masyarakat kita itu jahat. Menilai orang berhasil sukses itu dari materi, memuliakan orang itu juga dari materi, harta kekayaan dan jabatan. Pokoknya ada orang kaya apalagi dia punya jabatan, walaupun dia nggak alim, nggak pinter, walaupun akhlaknya nggak bagus, dihormati dan dimulia-muliakan. Kenapa? Karena dia kaya, karena dia banyak duit. Betul? Sekarang ada orang alim, pinter, akhlaknya bagus, zuhud, wirai, tapi miskin, wis to ora kajen, gak dihargai. Acara-acara kayak gini loh, acara-acara kayak gini, orang kaya datang belakangan naik panggung, minimal ya ditaruh di tempat khusus VIP, padahal dia datangnya belakangan. Wong melarat tekon dhisik, orang miskin datang duluan, ya dongsong-dongsong ngono, doprok ngono. Panitia itu kadang-kadang jahat, padahal wong melarat itu ora usah didongsong nih, dongsong dhewe. Tahu diri. Ngene iki mergo ra duwe isin, mulane wani mepet panggung. Munggah gudiken bokongmu. Gak tawar. Nggak apa-apa yang di bawah, maaf ya, jangan merasa rendah diri. Ini hanya perlakuan di dunia. Mungkin kelihatannya yang ada di atas panggung ini lebih terhormat, lebih mulia daripada yang doprok sesek-sesekan di bawah, dongsong-dongsong di sana. Ini hanya perlakuan dunia, tapi dalam pandangan Allah belum tentu yang di panggung ini lebih terhormat dan lebih mulia daripada yang doprok di bawah itu. Bisa jadi yang doprok dan keplok-keplok di bawah itu lebih jelek. Malah pasti kok jarene ngono. Apa sih kekayaan? Mati yo gak digowo. Ini bukti bahwa kekayaan itu nggak ada nilai. Lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak bawa apa-apa. Betul? Lahir keadaan telanjang. Apa pernah terjadi di sini bayi perempuan lahir wis nggawe BH?
Melayu ibuke. Mati juga nggak ada yang dibawa. Itu kekayaan dipamer-pamerno. Rapat kalau yang ngomong yang usul ini orang kaya, semuanya diem, cep kelekep, nggak berani ngomong. Kenapa? Yang ngomong orang kaya, orang berduit, betul? Coba awang melarat, belum sampai usul, baru angkat tangan, tangannya ditarik nih sampai kancane kok. Dibatek, rasa junjung tanganmu. Arep ngomong apa, malah kedengkek engko tanganmu. Wis meneng, nggak usah usul, meneng, sing penting mangan. Padahal andaikan, maaf, Anda tahu hakikatnya kekayaan, jijik. Andai tahu loh itu. Rasulullah pernah bareng sama sahabat jalan, di tepi jalan beliau mendapati ada bangkai anak kambing. Bahasa Inggrisnya the cempe. Ini dipegang bangkai anak kambing ini, dipegang kepalanya, dijinjing sama Rasul. Kemudian Nabi bersabda, hakadzad dunya ad-dunya jifah. Seperti ini dunia, dunia itu bangkai, donya kuwi batang. Ya Allah, makanya kalau ada orang kerja mulai gak karo-karuan nyari kekayaan dunia, berarti dia nyari batang. Ono wong senengane numpuk-numpuk donya kuwi berarti numpuk-numpuk. Ono wong senengane ngelumpukno donya berarti ngelumpukno. Apalagi ribut, gegeran, berantem gara-gara rebutan donya, berarti rebutan. Padahal makhluk yang suka rebutan batang itu cuma satu, asu. Yang suka rebutan bangkai kan anjing. Makanya ono wong ribut gara-gara donya, tukaran, berantem, rebutan donya. Lihat wajahnya lah mirip. Apa maneh lek persis. Ada nggak yang suka ribut gara-gara donya? Orangnya datang. Aku ngerti. Bajunya hitam. Makanya terakhir, wes 4:30 kok. Ini ada bagi-bagi sarung apa enggak? Oke, nanti ada sarung cap plus duit dari Pak Yamani. Siapkan ajudan. Yes. Lega ngene kan duitku gak aman. Ya, nanti ada bagi-bagi sarung, insya Allah. Tolong sarungnya siapkan tim, dan ada duit dari Pak Yamani. Aku yang gawa dompet, tapi kan yo pengen aman. Salahnya teko. Terakhir ayo rukun. Mungkin beda pilihan boleh, dan saya yakin Pak Yamani pun juga nggak memaksa dan mengharuskan, tapi beliau tahu ini demokrasi. Harapan beliau biidznillah dapat dukungan dari rakyat. Rakyat dengan tulus, dengan ikhlas mendukung dan mengantarkan beliau. Itu harapan beliau. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, itu jangan dijadikan sebagai ajang permusuhan. Desa udah gak zamannya. Makanya supaya nggak terjadi permusuhan, ya udah wis milih iki kabeh ae, nggak usah milih liyane, aman. Gitu, tadi nambah biar nggak ribut. Ngono lho, biar nggak ribut, nggak usah gobek-gobek. Ganteni apa piye? Ini penuh resiko ngene ngomong ngene iki. Apanya yang 2 jam? Lho wis aku wis 2 jam iki. Kok iso urung? Ayo rukun. Rukun meskipun beda pendapat, perbedaan bukan musuh, perbedaan adalah wahana untuk saling melengkapi, dan perbedaan itu indah. Masjid ini indah karena beda-beda. Ada besi, ada semen, ada koral, ada keramik, ada genteng, ada jendela. Coba misalnya masjid ini pasir semua, jadi rumah semut. Betul? Wajah aku indah. Gak ganteng sih, tapi kan ngangenin. Kenapa indah? Karena ada perbedaan. Ada kening, ada alis, ada telapuan, ada mata, ada pipi, ada hidung, ada bibir, ada dagu. Bayangkan misalnya wajah saya ini hidung semua. Kayak apa jadinya? Jadi perbedaan itu indah, dan perbedaan itu nikmat. Kopi sama gula itu beda, warnanya beda, bentuknya beda, rasanya beda. Tapi kalau mau rukun, nikmat. Betul? Laki-laki sama perempuan
sama apa beda? Beda. Tapi kalau mau rukun, nah gitu loh. Halo, Nabi berpesan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Kalian gak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian gak dianggap beriman kecuali saling menyayang, mau rukun. Berarti kesimpulannya, yang bisa masuk surga itu yang rukun-rukun. Sehebat apapun ibadah, kalau nggak iman nggak bisa masuk surga. Walaupun sholatnya bagus, usolli, usolli. Sendak keping nganti melungker kayak orang digoreng. Allahu Akbar. Bacaannya fasih kabir walhamdulillah ini wajah itu sujud nganti baduke benjut, dikir nganti lambene jedir, poso bendino, sedekah nyah-nyoh, zakat orang mekakat, wiridan turut ratan, kemana-mana bawaannya tasbih panjang lewer, diputer terus dikir wer wiridan sulastri wer sumiyati wer supiyah wer samsiyah wer sulika wer. Pokoknya rondo sak tapen metu kabeh wer. Ibadahnya top. Pergi haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali, omahe Mekah. Oh ya udah, enggak seminggu 5 kali, 2 bulan sebulan 2 kali. Top umroh itu sebulan 2 kali. Datang balik lagi, datang berangkat lagi, sampai tetangganya nggak pernah ketemu orangnya, ketemu koper retok. Tapi nggak mau rukun, nonsen. Maaf, tidak akan bisa masuk surga dengan siapapun. Rukun nama suami, rukun nama anak, menantu, mertua, besan, saudara, tetangga, semuanya rukun dengan semua orang. Karena maaf, kadang ada orang itu sama teman, sama tetangga rukun, tapi sama saudara sendiri nggak mau rukun. Gara-garanya sepele, pembagian tanah warisan selisih 1 meter aja itu nggak mau rukun sama saudara. Ada apa enggak? Orangnya datang, ada orangnya persis di samping panggung. Dia minggat ke Kalimantan gara-gara kalah rebutan tanah warisan nih. Maaf, halo. Atau dengan saudara rukun, tapi dengan teman, dengan tetangga enggak rukun. Persoalannya sepele, hanya gara-gara beda pilihan calon bupati. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Di bawah apa di panggung? Di panggung. Orangnya pakai celana apa pakai sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Berarti aku berarti. Ya wis matur suwun. Ya Allah, dengan rukun yang berat terasa ringan. Kalau mau rukun, kalau sendiri-sendiri berat, tapi kalau mau rukun jadi ringan. Halo, bikin pengajian umum kayak gini, biayanya kira-kira sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Kalau ditanggung sendiri pasti berat. Nggak berat gimana? Coba kita hitung. Panggungnya berapa? Ayo bareng. Panggungnya, sound systemnya, syutingnya, keamanannya, konsumsinya, MC-nya, koriknya, grup hapsinya. Nah banyak, jadi biayanya banyak. Kalau dihitung apa? Wah, itu nggak usah dibahas. Lah kalau ditanggung sendirian berat. Tapi kalau mau kompak rukun urunan, nyatanya salam babaris bisa. Itu loh. Lah itu yang keplok itu kan nyumbangnya cuma 20.000 itu. Cuman 20.000. Masa 20.000 bisa bikin pengajian umum segede ini? Gitu loh. Karena rukun, paham? Nah, kalau mau rukun, ya Allah, enak hidup. Hidup ini enak, alhamdulillah. Jalan sempit terasa longgar.
Sama tetangga kok rukun meskipun jalan itu sempit. Ya Allah, sisipan niku, Mbak, mau kemana? Belanja misalnya. Padahal jalan itu sempit. Tapi karena rukun jadi longgar. Jalan lebar kalau nggak rukun terasa sempit. Belum sampai sisipan itu masih dari kejauhan. Iku wis pisu-pisuan. Asu apa liwat kene kan. Satu ketek kayaknya. Berarti akhirnya simpangan ini. Padahal jalannya lebar. Suami istri kalau mau rukun enak, kalau nggak rukun, masya Allah, tempat tidur selebar panggung, sesek. Mau dipakai tidur berdua itu ndak muat. Lah mapan turu karo pancal-pancalan kok. Sing wedok nyikut-nyikut, rono, kelekmu kecut rono. Jare sing lanang, tak jijik pisan, ababmu kotak-kotak. Akhirnya tidur itu yang istri di situ, yang suami di situ, singkur-singkuran, jam 3 dini hari ceblok bareng. Masa tempat tidur segini lebar itu ndak muat karena ndak rukun. Coba kalau rukun, meskipun tempat tidur sempit, ya Allah, cuma setengah meter loh itu lebar. Mau tidur suami bingung, Dek, tempat tidur segini ndak muat untuk kita berdua. Istri enteng lah yang jawab, ya muat Mas. Kok pakai nggak muat sih? Yang laki malah bingung, lah terus caranya gimana, Dek? Ya diakal Mas. Ya kayak wingi kae sampean kok dhuwur aku kok ngisor. Keruntelan. Soale gelem rukun. Ngono lho. Halo. Halo. Rukun itu bisa bikin yang enggak enak jadi enak. Coba mbak-mbak ibu-ibu ke dapur, enggak ada bumbu dapur itu yang enak kalau sendiri-sendiri. Cabai enggak enak, brambang enggak enak, bawang merah enggak enak, terasi enggak enak, garam enggak enak. Kalau sendiri-sendiri, tapi kalau mau rukun diulet jadi satu namanya sambel, enak nggak? Nah maka laki-laki kok sendirian nggak enak Pak. Wong lanang dijarno ijen dhewean nggak enak, bingung barangnya dililang-liling. Ya Allah, kok polahe kaya ngene ya, iki tak apakno iki, tak tutuki apa tak uklek-uklek, kok polahe kaya ngene, bingung. Sama. Wong wedok dinjarno ijen sendirian, ya gak enak, bingung. Barangnya dililang-liling. Masya Allah kok ngapa ngop ngene ya. Mosok kok dikebuti ae. Ndak enak. Tapi lek meneng atau meneng. Kalau sendiri-sendiri gak enak. Enak itu nek digathuk-gathukno. Udah pernah gathukno belum? Masya Allah. Nek digathukno enak. Lah iso gathukno meneng. Iso gathukno syaratnya kudu rukun. Lah nek gak rukun orang nganti gathuk wis nglimpruk. Iki guyu sing endi sing iki? Lho pokoke nek gelem rukun enak. Jamaah rukun enak. Imame Allahu Akbar, makmum kompak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin ya amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Rukun. Samiallahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Enak, coba nek gak rukun. Imame Allahu Akbar, makmume Allahu Akbar dhewe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah gak rukun kok. Oh imame waladhdallin. Amin dhewe ra ngurusi. Amino dhewe. Maka kehidupan jadi dinamis, ada imam, ada makmum gitu, ada rakyat, ada pemimpin. Halo, masyarakat kalau nggak ada pemimpin kayak gerbong kereta nggak ada lokomotifnya, nggak bisa jalan. Makanya Tapen butuh bupati. Kalau hanya warga, hanya masyarakat, nggak ada pemimpinnya, nggak ada bupati, nggak jalan roda pemerintahan. Tatanan masyarakat akan semrawut. Makanya bupati penting. Tapi bupati juga butuh warga, masyarakat. Ada bupati nggak ada warganya, gendeng. Oh bisa jadi bupati ya karena yang milih ya rakyat kok, betul?
Ya itu jasane yo Sukadi, Jumadi, Karnadi. Itu makanya nanti kalau udah jadi jangan pernah melupakan rakyat kecil, harus memperjuangkan aspirasi gitu loh. Jadi bupati itu enak kok. Misalnya ada penghargaan, kabupatennya bagus, yang nerima penghargaan siapa? Bupati, langsung dari Menteri Dalam Negeri, kadang langsung dari Presiden. Karena kotanya bersih, kotanya indah, bupati dapat penghargaan. Padahal siapa yang bikin kota bersih, yang resik-resik sampah? Apa bupati munguti sampah sendiri? Ndak mungkin, ya Karnadi, Kardiman itu. Ngono lho. Wes, jam 4:30 yo. Mau kesel aku. Sel. Ini udah 2 jam lebih loh. Ini Pak Yamani, ini kayak ceramahnya Ustadz 2 loh ini.